Tadi sampaikan Bu Ayi, saya sebagai fasilitator, kebetulan juga hari ini juga sebagai instruktur atau narasumber pada sesi hari ini terkait dengan pengawasan. Kalau kemarin Bapak Ibu sekalian sudah belajar terkait dengan sistem jaminan produk halal atau JPH. Sedikit mereview. Nah, ini mereview berarti mengingat kembali ada berapa kriteria di SJPH itu. Ada berapa kriteria Bapak Ibu? Ada 5. Ada 5. Ini Pak siapa nih yang jawab nih kok? Ada 5, Pak. Oke, Pak. Bisa disebutkan apa saja? Kurniawan, Pak. Ya, Pak Kurniawan. Apa saja Pak Kurniawan? Komitmen dan tanggung jawab. Oke. Kemudian bahan. Ya. Ketiga, PPH. Hmm. Keempat, tentang produknya. Ya. Kemudian kelima, pemantauan, monitoring, evaluation. Ya, oke. Jadi ya bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal, ini kan pelatihan penyelia halal ya. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya nanti pasti itu diminta menyusun manual SJPH. Walaupun berbeda ya namanya. Artinya gini, kalau manual itu kan berarti kan buku panduannya, ya, buku panduan. Nah, kita bicara sistem, berarti bagaimana sistem itu dijalankan di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau dijalankan tentunya kita harus ada proses pengawasan. Nah, saya coba ini izin share materi pengawasan. Oke. Ini sudah kelihatan Bapak sekalian ya. Jelas, Pak. Oke. Jadi ini adalah mengawasi bahan. Jadi apa saja yang diawasi? Jadi ya di situ dimulai dari mengawasi bahan, prosesnya dan produknya. Jadi mulai dari bahan, proses dan produk halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai penyelia halal, nah kira-kira ada berapa ini unit kompetensinya, Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal? 6. Ada 6. Ada 6. Nah, ini merupakan unit kompetensi yang ketiga. Nanti setelah ini ada unit kompetensi keempat, kelima, keenam. Berarti kan hari ini diselesaikan semua unit kompetensi. Bapak Ibu sekalian, sebagai referensinya, jadi ini adalah SKKNI nomor 21 tahun 2022. Karena Bapak Ibu sekalian ini adalah pelatihan penyelia halal berbasis SKKNI. Nah ini kode unitnya, ini judul unit kompetensinya itu adalah mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ini adalah beberapa elemen kompetensinya. Mengawasi pengadaan bahan. Nah, sebagai kriteria unjuk kerja, itu pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Seleksi bahan baru, jika ada bahan baru, Bapak sekalian, maka dipastikan sesuai dengan prosedurnya. Prosedurnya seperti apa? Ya tentunya juga harus disesuaikan. Ada dokumen pendukungnya, ada dokumen berupa sertifikat halal atau dokumen-dokumen yang lainnya. Gitu. Terus bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan dikomunikasikan sesuai dengan prosedur. Terus yang kedua, elemen kompetensi itu adalah mengawasi penanganan bahan halal. Ini pemeriksaan bahan yang datang itu diverifikasi sesuai dengan prosedur. Bahan datang yang tidak sesuai persyaratan ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan standar. Penyimpanan bahan halal. Jadi ini masih kita bicara di bahan Bapak sekalian. Jadi harus dibedakan antara bahan dengan produk nantinya. Jadi bahan itu adalah semua bahan-bahan baik berupa produk, ya, berupa bahannya itu bahan yang digunakan untuk prosesnya, termasuk juga kemasannya, termasuk juga karena ada cleaning agent yang dipakai untuk mencuci peralatan misalnya, maka itu juga masuk dalam kategori bahannya.
yang tidak sesuai persyaratan tindak lanjut sesuai dengan persyaratan standar. Penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar penyimpanan bahan halal. Tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Alur bahan diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Jadi kalau misalnya ada pesan bahan, ketika bahan itu datang, itu bagaimana pemeriksaannya, ditempatkan di mana, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah mengawasi proses produk halal atau PPH istilahnya. Nah, kriteria untuk kerjanya adalah tempat, alat, dan prosedurnya dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Ini kebersihan dan higienis tempat. Jadi ada hygiene sanitasi, terus ada proses pensucian. Mungkin kemarin di syariah sudah disampaikan ya, kaitannya dengan pensucian terhadap cemaran najis. Ada najis mukofafa, ada mutawasito, ada mugolado. Jadi ini personilnya. Jadi personil PPH dipastikan memenuhi persyaratan standar. Terus yang keempat adalah mengawasi penanganan produk halal. Jadi produknya, bagaimana kriteria produk dipastikan sesuai dengan standar, berkaitan dengan namanya, berkaitan dengan bentuknya, berkaitan dengan penamaan ya, penamaan. Jadi kalau misalnya selama ini Bapak Ibu sekalian ada yang tidak diperbolehkan mengajukan sertifikat halal karena memang penamanya yang tidak sesuai. Misalnya ada Bapak Ibu sekalian pernah dengar ada rawon setan, ada es pocong misalnya. Nah, itu adalah penamaan-penamaan yang memang tidak sesuai. Nah, terus juga kemampuan telusur. Ya, produk halal dipastikan. Jadi bisa ditelusuri. Jadi kaitannya dengan penelusuran. Ketika mulai dari bahannya, mulai dari gudangnya, terus setelah itu nanti proses pengolahannya, peralatannya, sampai menjadi tempat dan alat penyimpanan. Jadi penyimpanan ini adalah penyimpanan produk, ya karena ini kita bicara produk. Terus penyimpanan produk halal diverifikasi, penyajian. Nah ini kaitannya dengan proses penyajian, terutama untuk rumah makan misalnya kan, atau warung. Berarti kan ada penyajian, ada penyajiannya. Jadi bagaimana alat yang digunakan untuk menyajikan, wadahnya, piringnya, ya kan, terus gelasnya, sendoknya, ya kan. Bagaimana? Apakah dia hanya digunakan untuk produk-produk yang halal atau ada kontaminasi dari produk yang lainnya. Terus yang kelima, mengawasi pengembangan produk. Reformulasi produk diidentifikasi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempunyai usaha berkembang dengan berbagai tambahan produk misalnya, atau misalnya direformulasi dengan contoh sederhana misalnya donat yang awalnya hanya 5 varian misalnya, itu juga bagian ini pengembangan produk baru. Atau misalnya dari formulanya kok rasanya kurang bagus, nanti formulanya diubah misalnya, tapi dengan bahan yang ada. Terus juga pengembangan produk baru tadi ya. Jadi dari 5 varian menjadi 10 varian. Kalau dari menu, kalau rumah makan dari 10 menu menjadi 30 menu, 30 menu menjadi 50 menu. Nah, ini bagian dari pengembangan produk baru. Nah, sebagai seorang penyelia, ya kita bicara tentang pengawasan. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya Bapak Ibu sekalian, ini ada pengawasan itu melibatkan mata dengan telinga. Jadi kalau kita di gambar ini tidak banyak melibatkan di mulut karena memang kita mengawasi dengan proses yang ada. Definisinya, pengawasan itu adalah proses mengamati seluruh kegiatan produksi. Jadi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, biasanya bagi orang-orang yang pernah belajar mutu ya, pernah kita ada PDCA. Bapak sekalian pernah dengar itu istilah PDCA? Apa itu Bapak sekalian? Plan, do, check, action. Iya, ada plan, ada do, ada check and action. Jadi ini bagian dari mengawasi apakah yang dikerjakan ya itu
sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kalau misalnya dulu Bapak Ibu sekalian bagi yang kuliah tentunya menggarap apa skripsi itu ada proposalnya misalkan gitu. Nah, itu juga bagian dari perencanaan. Atau Bapak sekalian yang nggarap proyek misalnya ya, itu juga ada yang namanya proposal atau perencanaannya. Jadi apa yang direncanakan. Termasuk nah, bagaimana perencanaan ini bisa berjalan? Tentunya harus dilakukan pengawasan. Ya, jadi kalau misalnya dalam suatu pekerjaan, ya, Bapak Ibu sekalian sudah gagal dalam perencanaannya, itu sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Jadi ada istilah seperti itu. Jadi kalau di perencanaannya aja sudah gagal, berarti sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Jadi ini. Nah, ini jadi maknanya itu adalah mengamati. Jadi apa yang diamati? Yang diamati adalah proses kegiatan. Terus menilai kesesuaian rencana dan kegiatan. Apakah kegiatan yang berjalan itu sesuai dengan rencananya? Kalau tidak sesuai dengan rencana, nah kenapa seperti itu? Berarti ada catatan-catatan. Nah, juga dijadikan sebagai saran pada pimpinan ini. Karena ketika ada temuan, ada ketidaksesuaian, maka nanti bisa menjadikan bisa menjadi tindakan bagaimana perbaikannya, bagaimana tindakan selanjutnya untuk melakukan pencegahan sehingga hal-hal yang menjadi temuan tersebut tidak ditemukan lagi. Terus konsistensi dalam mencapai tujuan. Jadi kan semuanya pasti ya. Jadi kalau misalnya Bapak sekalian punya usaha, tentunya tujuannya apa sih dari usaha tersebut? Itu kan tercantum dalam rencana-rencana yang dibuat oleh Bapak sekalian. Terus prinsipnya itu adalah merefleksikan kebutuhan. Ya, jadi kebutuhannya melaporkan adanya penyimpangan secara aktual. Jadi kalau ada penyimpangan itu harus dilaporkan dan harus sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau misalnya tadi contoh pengadaan bahan, ketika ada bahan yang datang tidak sesuai dengan daftar bahan yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, kan kemarin sudah belajar di manual SCPH ya, ada daftar bahan, ada matrik versus bahan. Jadi tentunya ada dibuat daftar bahan. Nah, daftar bahan itulah yang juga disosialisasikan tidak hanya di lingkup internal, tapi juga di eksternal. Misalnya ada distributornya, ada suppliernya, maka suppliernya juga harus tahu ini loh bahan-bahan dengan merek-merek ini, ya itu yang kami pesan. Sehingga ketika kami pesan, ya itu yang datang harusnya sesuai dengan daftar bahan ini. Nah, ketika tidak sesuai, maka berarti terjadi penyimpangan, ada kesalahan. Nah, bagaimana kita melakukan tindakan penyimpangan yang terjadi tersebut? Terus mudah dipahami. Jadi ketika Bapak sekalian menyampaikan, jadi ada tindakan, ada kesalahan segala macam, maka yang Bapak Ibu sampaikan itu mudah dipahami. Tentunya kan di tingkat perusahaan ada macam-macam tingkatnya, termasuk juga tingkat pendidikannya yang bermacam-macam, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian itu dengan istilah yang bahasanya itu adalah bahasa bumi, bahasa yang dipahami oleh penduduk yang ada di bumi, bukan bahasa yang melangit, istilah gitu, bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ada di bumi. Terus menjamin adanya tindakan perbaikan ini tadi. Jadi kalau ada penyimpangan, ada temuan, jadi bisa dilakukan perbaikan. Terus ini terkait dengan jenis pengawasan. Ya, jadi kalau kita bicara di proses bisnis, ya kalau saya contohkan dulu ya proses bisnis di contoh di pengolahan ini. Karena saya nanti yang lainnya juga ada. Jadi saya sebagai orang teknologi pangan, ya, jadi tentunya berkait dengan pengolahan. Jadi dimulai dari proses seleksi bahan dan pengembangan atau pelunasan produk, ada proses pembelian atau pengadaan, ada proses penerimaan bahan, ada proses penyimpanan bahan, ada proses produksi, ada proses penyimpanan produk, ada juga proses transportasi produk, ya kan. Jadi kalau proses industri pengolahan itu seperti itu. Nah,
pengawasannya ada pengawasan internal ya, dan juga ada pengawasan eksternal. Nah, siapa yang melakukan pengawasan internal? Ini dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Jadi pengawasan internal, Bapak Ibu sekalian, penyelia halal dulu istilahnya itu adalah auditor halal internal. Jadi masih ada yang ingat itu istilah itu Bapak Ibu sekalian? Jadi sekarang namanya penyelia halal. Jadi itu adalah orang-orang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu sekalian, nah sekarang di peraturan pemerintah terkait eh, penyelia halal itu boleh orang pinjaman istilahnya gitu ya. Dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil gitu, itu memang ada di pasal itu. Istilah orang pinjaman itu membantu orang tersebut, bisa dari perguruan tinggi, bisa dari dinas misalnya, membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal. Tapi sekarang kan dimudahkan ya. Jadi pelatihan penyelia itu ada beberapa. Ada yang khusus SPPG, ada yang khusus ini yang bisa sampai uji kompetensi, yang materinya lengkap itu bisa lanjut ke uji kompetensi. Ada yang khusus UMK saja, mereka tidak bisa uji kompetensi karena materinya tidak sampai mencukupi sekian JP misalkan gitu. Nah, ini dulu namanya auditor hal internal. Maka yang melakukan audit atau pemeriksaan itu adalah orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian ikut pelatihan penyelia halal, diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian adalah sebagai auditor halal internal. Misalkan itu. Nah, penyelia halal internal organisasi tersebut bisa juga penyelia eksternal ini yang mendapatkan surat tugas dari lembaga tersebut. Nah, ini ya yang sekarang ini yang peraturannya masih memungkinkan itu. Kalau dulu-dulu ya yang pengalaman sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya nomor 33 tahun 2014 sebelumnya itu kan lembaga tunggal dan yang memegang untuk sertifikasi. Nah, sekarang banyak LPH, lembaga pemeriksa halal yang berdiri, ya, yang sekarang peraturannya disesuaikan dengan kondisi itu. Nah, pengawasan eksternal ini yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar organisasi. Bisa juga masyarakat yang concern terhadap produk halal. Nah, selama ini juga bisa oleh pengawasan eksternal. Ada beberapa contoh misalnya badan misalnya BPOM bisa juga melakukan pengawasan eksternal, mengambil sampel untuk dilakukan uji sampel, uji lab ya kan beberapa apa bulan atau misalnya tahun yang lalu ya itu kan sempat ramai juga ada produk yang beredar kita yang sudah punya sertifikat halal misalnya ketika dilakukan uji sampel ternyata ada beberapa varian yang disinyalir mengandung atau terkontaminasi barang yang tidak halal misalnya gitu. Terus juga masyarakat nih ya, organisasi dan lain yang kompeten dan konsen terhadap produk halal. Ada juga tim surveillance dari BPJPH. Nah, termasuk juga BPJPH itu kan ada yang namanya pengawasan. Jadi apalagi yang sekarang istilah sertifikat halal itu berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan dari bahan itu. Jadi berlakunya selamanya. Jadi kalau kemarin saya sempat dengar ada seumur hidup. Jadi kalau istilah seumur hidup itu sama dengan kalau orang di penjara seumur hidup, itu adalah seumur hidupnya. Jadi kalau umurnya itu 40 tahun, maka orang tersebut di penjara 40 tahun. Seumur hidup itu berarti selamanya. Berbeda kalau selamanya itu bisa selama-lamanya. Gitu kan gitu ya. Jadi ada kalau hukuman kan ada hukuman seumur hidup, ada hukuman mati. Jadi istilah ini yang saya perlu bahwa seumur hidup itu adalah seumur dari hidupnya orang tersebut. Jadi bukan selamanya. Nah ini berbeda. Jadi berlaku selamanya. Makanya di bunyi peraturannya itu berlaku selamanya. Ini masuk di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang nomor 6 2023. Jadi berlaku selamanya asal tidak ada perubahan dari bahan. Jadi bahannya itu ketika berubah berarti kan ada proses perubahan. Nah tentunya juga perubahan tempat produksi misalnya, lingkungannya berubah. Nah yang dulunya tidak ada
babi berkeliaran, tidak ada anjing berkeliaran. Begitu pindah ke tempat produksi yang baru, ternyata di situ ada hewan-hewan yang dikategorikan najis yang berkeliaran yang bisa mengkontaminasi produksinya. Jadi gini. Jadi ini pengawasan, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Jadi pengawasan internal yang ada di dalam perusahaan atau pelaku usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja yang diawasi Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya yang diawasi itu ada 5. Nah, ini kenapa sampai F? Nah, F itu adalah membuat laporannya. Jadi ada pengawasan, mengawasi pengadaan bahannya, mengawasi penanganan bahan halalnya, mengawasi proses produk halal, mengawasi penanganan produk halal, mengawasi pengembangan produk halal. Jadi ada 5 ini. Jadi, nah yang keenam ini adalah tugasnya, yaitu membuat laporan. Jadi bagaimana pengadaan bahannya sesuai atau tidak, bagaimana penanganannya sesuai atau tidak, produknya sesuai enggak, penanganan produknya, pengembangan produknya ini sesuai atau tidak. Ini adalah dibuat laporannya. Nah ini ada form pengawasannya. Yang pertama adalah mengawasi pengadaan bahan. Nah, apa resiko jika pengadaan bahan tidak diawasi? Jadi, apa risikonya Bapak Ibu sekalian? Nah, risikonya yang jelas adalah tidak dapat produksi jika baru diketahui saat kedatangan. Ya kan itu. Jadi bahan yang dipesan ternyata nggak sesuai, tidak diawasi. Maka sebenarnya itu tidak dapat produksi karena bahan yang datang tidak sesuai. Nah, produk yang dihasilkan itu tidak memenuhi kriteria jika terlanjur diterima dan diproduksi. Jadi kalau ada bahan yang datang tidak sesuai, jadi ya, maka produk yang dihasilkan itu tidak memenuhi kriteria jika terlanjur diterima dan diproduksi. Nah, akibatnya ya, jelas tidak dapat dijual, rugi, kehilangan kepercayaan konsumen, ya gitu ya. Jadi ini. Nah, bagaimana cara pengawasannya untuk pengadaan bahan ini? Ini, jadi dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Makanya kemarin Bapak sekalian waktu tugas ya ada LK1, LK2 ya. Di situ ada membuat daftar bahan halal, daftar bahan. Ini ada nama bahannya, ada apa? Produsennya, ada suppliernya, lembaga penerbit sertifikat halal, ada nomor sertifikatnya, terus ada kalau sekarang tidak ada expirednya ya kan, kalau dulu kan ada, jadi form yang ada itu masih mengacu. Sekarang itu nomor penerbitan sertifikat halal misalkan itu. Nah, terus sudah keterangan. Nanti kalau keterangan ya kalau sertifikat halal. Kalau ada juga bahan yang masuk dalam daftar positif misalnya itu ya masuk daftar keterangan daftar positif. Ada juga yang misalnya bahan itu tidak masuk dalam kriteria beberapa KMA sehingga bisa ada beberapa dokumen pendukung, bisa COA, bisa MSDS, bisa keterangan bebas babi atau diagram alit, flowchart-nya itu bisa dipakai sebagai pendukungnya. Terus seleksi bahan baru, ini harus dipastikan bahwa seleksi bahan baru sesuai dengan prosedurnya. Jadi termasuk ada beberapa bahan yang dari luar negeri. Mungkin kemarin juga sudah disampaikan bahwa ketika kita mengecek bahan yang dari luar negeri, kita harus pastikan apakah lembaga halal atau sertifikat halal luar negeri tersebut ya itu sudah diregistrasi. Karena itu bagian dari penelusuran apakah bahan tersebut sudah masuk dalam kategori lembaga penerbit sertifikat halal yang sudah diregistrasi oleh BPJPH. Nah, terus kita periksa bukti pengadaan bahan, apakah sesuai dengan prosedur? Bagaimana bukti pengadaan bahannya? Diperiksa sesuai dengan prosedur. Terus hasil pemeriksaan pengadaan bahan ini harus dilaporkan dan didokumentasikan gitu kan. Jadi dipastikan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengecek. Misalnya kalau memang bagaimana pengecekan? Kemarin misalnya dicek bisa lewat dari bpjpa.halal.go.id misalnya kan di situ kita cari sertifikat halal, kita bisa tulis nama produknya, bisa kita tulis nama perusahaannya, bisa juga kita tulis nomor sertifikatnya kalau di apa misalnya di kemasannya ada atau di
dokumennya dia menyertakan, bisa aja sekarang karena kan eh, zamannya sudah semakin canggih ya, istilahnya penipuan-penipuan atau penyalahgunaan juga bisa dimanipulasi ya kan, seperti itu ya. Jadi ini nama produknya ini atau nomor sertifikatnya dipakai tapi produknya tidak sesuai, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan pengecekan dari gitu. Terus yang kedua itu adalah mengawasi penanganan bahan halal. Jadi ya, mengawasi bahan halal. Nah, pemeriksaan bahan datang itu diverifikasi sesuai dengan prosedur. Jadi kalau bahan yang tidak kritis atau masuk dalam daftar positif tidak perlu diperiksa. Artinya gini ya, kemarin mungkin sudah sampaikan di SJP ada materi bahan misalnya. Nah, bahan itu ya, wajib sertifikat halal misalnya. Wajib itu dalam artian dia harus dokumen, itu dokumen wajib. Bahan-bahan penyembelian ya misalnya di daging sapi, daging ayam ya kan. Itu juga harus menjadi perhatian, itu wajib. Ya, jadi wajib menjadi satu perhatian bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terus ada juga yang bahan yang masuk dalam daftar positif. Ya, misalnya ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi contoh misalnya ada bawang merah, bawang putih. Kalau ini saya cek ada yang dari restoran nih, ada yang rumah makan misalnya kan, itu menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, laos, ketumbar, kencur, misalnya gitu ya. Terus juga ikan segar, telur, ya kan itu juga masuk dalam bahan-bahan positif. Termasuk juga susu segar itu juga masuk dalam. Nah, bahan-bahan tersebut ketika mengalami satu pengolahan itu menjadi kritis karena ada proses pengolahan dari telur. Misalnya ya menjadi telur asin berarti ada proses pengolahan, maka perlu adanya dokumen sertifikasi misalnya. Kalau misalnya belum ada, berarti ada tadi flowchart-nya, misalnya atau proses produksinya disampaikan itu. Jadi perlu dilakukan proses verifikasi proses bahan datang sesuai dengan prosedur. Terus bahan yang tidak sesuai, jadi ada tidak lanjut jika ditemukan bahan yang datang itu tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi harus ada tidak lanjut. Jadi kalau misalnya bahan itu tidak sesuai mau diapakan? Ya kan? Kalau di gambar ini berarti ada apakah dia itu ditahan dulu di hold, setelah itu dikomunikasikan dengan pihak suppliernya atau distributornya, misalnya kenapa ini barang tidak sesuai, dia mempunyai alasan tertentu. Oke. Nah, itu barang itu ternyata sudah punya sertifikat halal misalnya. Kalau memang bisa digunakan sebagai bahan baru, ya tentunya nanti disesuaikan dengan prosedur penggunaan bahan baru. Terus penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar penyimpanan. Jadi perlu dilakukan verifikasi penyimpanan. Ya kan? Jadi ada beberapa kasus ketidaksesuaian. Jadi pemeriksaan bahan datang. Jadi pemeriksaan bahan hanya berdasarkan surat jalannya. Terus pemeriksaan tidak mencakup nama bahan, produsen, negara produsen, dan atau logo halal jika dipersyaratkan. Ini beberapa kasus. Pemeriksaan bahan tidak sampai pada masa berlaku sertifikat halal. Kalau di bahan tadi ya saya sampaikan, kalau dari negara Indonesia itu sudah tidak ada lagi masa berlakunya, tetapi dari negara-negara luar negeri masih menerapkan masa berlaku. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang berapa tahun. Jadi, nah untuk flavor misalnya, pemeriksaan tidak sampai pada detail nama dan kodenya. Biasanya kalau flavor ada penamaannya, ada kodenya. Terus hasil pemeriksaan tidak ditulis lengkap pada form pemeriksaan bahan datang. Ini adalah beberapa kasus ketidaksesuaian. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian tadi ya, maka bisa dilakukan penahanan atau hold bahan tadi. Jadi bisa klarifikasi ke supplier, dikembalikan ke supplier, meminta persetujuan bahan, bisa ya. Jadi ke LPH atau BPJPH. Terus juga dilakukan training terhadap karyawan atau juga review prosedurnya itu.
Jadi ini terkait dengan penanganan bahan Bapak sekalian. Nah, bagaimana dengan alurnya? Kita bisa tata letaknya. Tata letak penyimpanan bahan ini dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standarnya. Jadi bagaimana tata letaknya? Biasanya ada kartu stok. Nah, kalau di tempat Bapak sekalian ada kartu stok atau enggak? Ada yang enggak ya? Ada, Pak. Di mana yang ada Bapak kartu sekalian ada stoknya? Bapak untuk kartu stok. Ada lagi di tempat yang lain ada? Ada. Ya. Jadi ada. Jadi ada yang ada kartu stoknya. Jadi bisa kita lihat termasuk jumlah bahan yang masuk, jumlah bahan yang digunakan, ini kan ada gitu ya. Termasuk juga yang masuk duluan itu dikeluarkan duluan ya. First in, first out misalnya gitu. Nah, ini kan ada juga terkait dengan tata letak penyimpanan. Terus bagaimana penyimpanannya? Misalkan itu ada gudangnya tersendiri. Kalau rumah makan misalnya, itu kan gudangnya ada gudang basah, ada gudang kering ya kan, menyimpan antara yang tadi untuk yang daging-dagingan, daging, terus ikan dan lain-lain masuk ke dalam freezer. Terus ada untuk gudang keringnya, ya kan. Jadi, nah mungkin di yang lainnya juga berbeda. Nah terus juga alur bahan itu diverifikasi. Jadi istilahnya gini, ada bagaimana dengan bahan yang masuk terlebih dahulu. Ada di sini kalau kita lihat di gambarnya, ya, ini kalau dia bahan pertama itu sesuai enggak misalnya. Kalau oke, bisanya berarti langsung bisa digunakan. Kalau enggak berarti ditolak, dikembalikan misalkan gitu. Jadi kalau oke, masuk ke gudang penyimpanan. Setelah di gudang penyimpanan nanti masuk ke produksi. Gitu kan. Jadi ini adalah alur standar. Nah, yang ketiga itu adalah mengawasi proses produk halal. Mengawasi proses produk halal. Jadi ada penanganan bahan, ada proses produksi. Ini yang pertama itu adalah verifikasi tempat, alat, dan prosedur PPH sesuai dengan standar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya itu adalah tempat dan alat PPH harus terbebas dari bahan yang haram atau najis. Nah, ini kata kuncinya. Jadi tempat dan alat PPH itu harus terbebas dari bahan. Nah, prosedur PPH sesuai dengan ruang lingkup, dijalankan sesuai dengan persyaratan standar. Nih, kalau ini disebutkan lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi penyembelian. Jadi dikatakan beberapa lokasi masih di sini kalau istilah lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi penyembelian. Yang lainnya masih memungkinkan untuk sharing facility di situ. Nah, tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi penyembelian. Dan yang wajib ya, lokasinya ini dipisahkan. Tapi kalau tempat dan alat yang wajib dipisahkan ini adalah penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian. Nah, ini memastikan fasilitas produksi dan prosedur produksi sesuai dengan kriteria SIPH. Ini wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat dari yang tidak halal. Nah, bagaimana pengawasannya? Ini harus dicek kasus ketidaksesuaian, cek kesesuaian tempatnya, alatnya, ya kan, prosedur PPH-nya sesuai standar untuk mencegah adanya kontaminan. Jadi ini dapat dilakukan ketika audit atau verifikasi internal. Gitu. Terus verifikasi kebersihan dan higienitas tempat, alat dan personal PPH itu sesuai dengan. Nah, bagaimana pengawasannya? Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengawasannya? Menjamin fasilitas itu bebas dari najis. Pastikan personel itu mengerti potensi kontaminasi najis. Ini harus dipastikan bahwa personelnya mengerti potensi kontaminasi najis. Juga dicek fasilitas pencucian dan sterilisasi alat di lab mikro jika ada labnya kan itu. Terus juga dipastikan metode verifikasi atau validasi sanitasi. Jadi ini ada sanitasi atau higien.
Apa bedanya hygiene dan sanitasi, Bapak Ibu sekalian? Ada yang Hai, bisa bantu jawab? hygiene kebersihan diri, sanitasi untuk sarana ya Pak Ini Bu siapa? Widya. Bu Widya. Hygiene. Jadi ada bedanya hygiene dan sanitasi. Jadi kalau terkait dengan personal, nanti kaitannya dengan lingkungan ya, misalnya tempat kerja segala macam. Jadi itu bedanya hygiene. Kalau sanitasi itu adalah lingkungan kerjanya, hygiene itu terkait dengan personalnya. Jadi pastikan ini. Nah, tambah pada ruang lingkup audit internal. Jadi dipastikan masuk tadi proses pensucian diverifikasi sesuai dengan syarat Islam. Tadi saya sampaikan juga ada jis mukofafa dan bagaimana kita mensucikannya ketika peralatan produksi misalnya atau tempat produksi terkena oleh najis-najis tersebut. Ya. Terus ini personil PH dipastikan memenuhi persyaratan standar. Jadi kalau di tempat kerja masing-masing tentunya juga ada perbedaan. Jadi perbedaan itu apa penggunaan APD, jadi alat pelindung diri istilahnya. Kalau ini di gambarnya kan ada alat pelindung dirinya, ya, ada alat pelindung diri. Jadi di tempat kerja yang berbeda alat pelindung dirinya juga berbeda. Tetapi pada intinya ada alat pelindung diri yang digunakan untuk bekerja di tempat-tempat tersebut, gitu kan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Terus yang keempat ini itu adalah mengawasi penanganan produk halal. Kriteria produk itu dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Ya, ini ya. Jadi yang keempat ini itu kriteria produknya ini, produk halal. Jadi produk ditangani dengan cara apa? Nah, ada beberapa macam Bapak Ibu sekalian. Produk halal itu ditangani dengan cara disimpan. Jadi ketika di pengolahan tadi sebut itu biasanya setelah diproduksi itu disimpan. Ada gudang penyimpanan, setelah itu baru didistribusikan. Nah, terus juga ada proses pendistribusian. Terus juga ada proses penyajian atau disajikan. Jadi disimpan, didistribusikan, dan disajikan. Ini adalah jadi kriteria produk ini ya. Nah, pengawasan penanganan produk halal ini pastikan kriteria produk sesuai dengan persyaratan standar. Pastikan kemampuan telusur. Jadi kita harus memastikan kemampuan telusur sesuai dengan prosedur. Bagaimana kita bisa menelusuri bahwa produk yang dibuat itu memang tidak ada kontaminasi. Bisa ditelusuri dari mulai. Nah, penelusuran itu biasanya berjalan mundur kalau sudah jadi produk. Ya, ditentukan. Jadi kalau misalnya awal bisa juga dimulai dari persiapan bahan. Jadi ya terus begitu bahan yang dipesan semuanya halal, terus diangkut dengan menggunakan transportasi yang di situ tidak bercampur dengan bahan yang haram misalnya. Terus nanti sampai di gudang ditempatkan tersendiri gudang yang bahan halal. Terus nanti diproduksi dengan menggunakan peralatan yang tidak kontaminasi najis dan terus sampai menjadi produk di packing terus didistribusikan. Kalau misalnya untuk rumah makan, nah itu berbeda dengan catering misalnya gitu kan. Catering bisa aja itu diproduksi. Kalau rumah makan kan banyak diproduksi di situ terus disajikan di tempat itu. Nanti ada juga. Nah, kalau catering biasanya diproduksi di rumah, bahkan ada catering itu melibatkan beberapa teman, misalnya teman dalam artian itu kalau di perusahaan besar ada maklun ya istilahnya. Nah, ini catering-catering kecil yang diambil. Nah, catering besar itu seperti itu. Ada beberapa pengalaman saya melakukan pemeriksaan. Ternyata catering besar itu mengambil beberapa. Misalnya dia enggak bikin sate sendiri, dia ngambil dari tempat lain gitu sate. Terus dia juga ngambil
gaduh-gaduh misalnya dalam acara resepsi, misalnya pernikahan membutuhkan sekian menu, maka catering ini menyanggupi, tetapi biasanya tidak diproduksi semuanya di tempatnya, itu ternyata mengambil dari beberapa tempat yang lain. Nah, biasanya itu sudah diproduksi di masing-masing tempat itu, terus didistribusikan ke tempat resepsinya, tentunya menggunakan transportasi segala macam. Nah ini. Terus verifikasi tempat dan alat penyimpanan. Jadi kalau kaitannya dengan penyimpanan, apakah standar? Ya. Jadi ini harus dipastikan. Ya, termasuk juga di sini tempat dan alat penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Terus juga ada penyimpanan produk diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Bagaimana dengan namanya? Kalau produk itu kan gitu ya. Bagaimana dengan namanya, simbolnya, bentuknya tadi, kemasan produk yang sesuai dengan tidak menggunakan nama mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau penamaan ada beberapa yang diperbolehkan Bapak sekalian, yang selama ini istilah gini, itu nama yang umum. Ya, umum itu misalnya kayak di Jakarta kan ada, di Betawi ada bir peletok ya. Bir peletok itu juga walaupun namanya bir, itu ternyata masih diperbolehkan untuk dipakai namanya. Terus ada kalau kosmetiknya ada lipstick red wine ya, lipstick red wine. Nah, itu namanya wine juga kan itu. Nah, itu kan sebenarnya kan mengarah pada sesuatu yang ini, tapi itu yang umum yang diperlukan. Ada juga roti ya, kalau tadi saya bicara yang minuman itu ada bir peletok, terus kosmetik ada red wine, terus roti ada roti buaya misalnya. Itu kan diperbolehkan. Nah, seperti itu. Jadi ini terkait dengan bagaimana dengan profil sensorinya misalnya. Jadi ini apa, sate sapi sensori babi misalnya, itu kan enggak diperbolehkan ya, seperti itu. Jadi terus penyajian produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Bagaimana dengan penyajiannya? Jadi misalnya contoh gini, ada kemasan primer sudah memenuhi kriteria halal. Peralatan penyajian juga persyaratan. Ini ada biasanya peralatan penyajian sesuai persyaratan itu biasanya khusus untuk restoran atau catering. Nah, apakah tersedia bukti transportasi? Tadi ya saya bicara dari transportasi dari satu tempat, dari catering itu kan gitu ya, dari rumah produksinya atau tempat pembuatan makanan tadi ke bagaimana transfernya atau penyajiannya seperti apa gitu kan. Nah, terus yang kelima Bapak sekalian, ini yang kelima itu adalah mengawasi pengembangan produk halal. Jadi mengawasi pengembangan produk halal. Ini terkait dengan identifikasi reformulasi produk sesuai dengan persyaratan standar. Terus verifikasi pengembangan produk baru sesuai dengan standar. Yang pertama ini ya, kita bicara di identifikasi reformulasi produk sesuai dengan persyaratan standar. Kata kuncinya ya, Bapak Ibu sekalian, reformulasi itu menggunakan bahan baru harus dipastikan. Jadi kalau menggunakan bahan baru harus dipastikan bahwa bahan baru tersebut sudah disetujui kehalalannya. Jadi standarnya seperti itu. Jadi pastikan, ya yang pastikan juga itu. Nah, pengawasannya seperti apa? Ya, pengawasannya cek formula reformulasi produk. Jika ada bahan baru, maka cek pengajuan dan persetujuan halalnya. Jadi gini ya. Jadi diidentifikasi sesuai dengan standar halalnya atau syarat-syaratnya. Pastikan sudah ada prosedur reformulasinya. Bahan yang digunakan sudah terdaftar. Bisa menggunakan bahan yang ada di dalam daftar bahan yang dibuat disusun oleh Bapak Ibu sekalian dalam daftar bahan. Ya kan? Nah, penggunaan bahan baru yang belum terdaftar harus mengikuti prosedur. Jadi dipastikan kalau memang ada penggunaan bahan baru, maka bahan baru tersebut itu harus mendapat persetujuan. Sebenarnya di dokumen manual SJPH itu ada juga form penggunaan bahan baru dan itu juga harus mendapat persetujuan. Makanya ketika menyusun daftar bahan biasanya disarankan untuk membuat alternatif. Gitu. Jadi biasanya gitu. Ada alternatifnya. Jadi kalau
penggunaan minyak goreng misalnya, tidak hanya merek, saya mohon maaf nyebut merek, tidak hanya merek Bimoli misalnya, ternyata di kemudian hari, misalnya minyak Bimoli tidak ada, karena di situ hanya satu merek, maka Bapak Ibu sekalian tidak boleh produksi, karena di daftar bahannya tidak ada, sehingga harus mengajukan dulu bahan yang baru. Tetapi kalau sudah ada Bimoli, ada Vilma, ada Sanko misalnya yang digunakan, sehingga ketika Bimoli tidak ada atau langka di pasaran, Bapak sekalian masih bisa menggunakan merek-merek yang lain. Jadi bukan bahan baru istilahnya, tapi adalah yang sudah ada dalam daftar bahan. Tapi kalau misalnya yang 3 disebutkan tadi tidak ada, maka Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam pengusulan bahan baru. Prosedurnya yaitu, oh ini sudah punya sertifikat halal, oh ini bahan daftar positif. Kalau daftar positif tidak perlu pemeriksaan di kehalalannya kan gitu. Tetapi tetap juga pengajuan. Nah, ini kalau ini. Nah, terus yang kedua adalah pengembangan produk baru. Kita harus melakukan verifikasi. Produk baru ya telah didaftarkan untuk diproses sertifikasi halal. Ini kuncinya gitu. Ada beberapa varian adanya persetujuan launching produk baru oleh penyelia halal. Kalau sekalian sebagai penyelia halal tentunya harus menyetujui juga launching baru. Ini beberapa pengalaman. Jadi biasanya kalau misalnya mau mensertifikasi, ya, sertifikasi itu dalam pikiran tim pengembang, ada research and development-nya, R&D-nya misalnya, itu kita kedepannya akan melaunching ini, kita akan menjual ini. Ini pengalaman misalnya ketika dulu saya mengaudit di salah satu perusahaan flavor di Surabaya misalnya, itu pada saat sekarang sebenarnya mereka baru mengeluarkan 5 varian flavor. Nah, tetapi kedepannya dia akan mengeluarkan sekitar 15 misalnya. Maka yang 10 yang dalam proses try itu uji coba itu juga didaftarkan sekalian waktu itu gitu. Jadi kan, tapi dengan memang bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang ada di dalam daftar bahan itu. Prosedurnya juga sudah ada, formulasinya juga ada, istilahnya gitu. Jadi sehingga yang daftarkan adalah 15 misalnya. Padahal yang siap untuk diedarkan. Nah, kedepannya yang 10 ini tidak perlu lagi didaftarkan lagi ketika nanti sudah beredar karena sudah didaftarkan dalam masuk sertifikat halalnya itu. Gitu. Jadi pastikan ada prosedur tertulis pengembangan produk atau varian atau brand baru yang sudah bersertifikat halal, menjamin menu atau varian atau brand baru tersebut telah tersertifikasi sebelum beredar. Nah ini ya. Jadi sebelum beredar itu sudah tersertifikasi. Itu ya. Jadi ini. Jadi sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Ini ada jadi ide generation, ada ide screening, ada konsep sampai pada tujuan awal kan komersialisasi ya. Jadi ketika punya produk, pengembangan produk, tujuan akhirnya adalah komersialisasi atau bagaimana produk yang dibuat atau di launching nanti atau diedarkan itu menghasilkan keuntungan misalnya. Nah ini tentunya juga ada marketing strategi, ada business analysis, ada kita tes marketing, ada product development, ada tes marketingnya, sampai ujung-ujungnya memang diproduksi, memang ini adalah menguntungkan atau memang dibutuhkan oleh masyarakat dan gitu. Nah ini yang kelima. Nah Bapak Ibu sekalian, terus yang kelima itu adalah membuat laporan pengawasan. Jadi prinsipnya menyusun laporan ini yang pertama adalah lengkap. Jadi prinsipnya menyusun laporan itu lengkap. Data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Jadi tidak setengah-setengah. Terus yang kedua atau B ini harus jelas. Jadi lengkap, jelas. Tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda. Ya, jadi kalau istilahnya bahasa hukum itu adalah bahasa yang sudah pasti, jelas. Jadi tidak ada lagi penafsiran ganda. Tidak ada penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan penyelesaian yang berbeda. Benar atau akurat, ini data dan fakta harus benar. Terus sistematis, laporan yang sistematis menunjang unsur kejelasan sesuai dengan SOP masing-masing. Objektif, tidak boleh masukkan selera pribadi ke dalam laporan.
Ya, jadi harus bersifat objektif. Oh, ini saya tidak cocok. Ya, hanya selera pribadi, ego pribadi harus dihilangkan Bapak Ibu sekalian ketika membuat satu laporan. Karena terkait dengan ini. Oh, saya senang dengan ini tidak boleh nih, harus tetap dipertahankan misalnya. Nah, seperti yang kita hadapi adalah eh, istilahnya kesukaan secara umum misalnya. Tepat waktu, ini adalah ketepatan waktu mutlak yang diperlukan karena keterlambatan melaporkan bisa mengakibatkan keterlambatan pembuatan ambil keputusan, maka harus dibuat secepatnya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda karena ketika ditunda-tunda maka juga akan menunda pengambilan keputusan, juga akan menunda penyelesaiannya gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana membuat laporan pengawasan. Ini rekomendasi ya, sifatnya saran. Jadi ada rekomendasi sifatnya saran yang menganjurkan, membenarkan atau menguatkan guna memperbaiki suatu hal yang dianggap ada penyimpangan dalam laporan, atau sebaliknya dapat membuat atau memperkuat hal-hal yang telah baik untuk dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, ini adalah contoh form pengawasan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah formulir pengawasan bahan, proses, dan produk halal. Jadi ada 5 tadi, ada pengadaan bahan halal, ada penanganan bahan, ini adalah form, ada contohnya. Nah, ini kita sekarang akan belajarnya terkait dengan pengawasan ini. Ini sebentar saya tutup, terima kasih. Sambil ini Bapak sekalian, kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Sebentar ini. Ya, mengingatkan lagi yang belum isi daftar hadir, silakan isi dulu Bapak sekalian. Pastikan bahwa setiap sesi Bapak sekalian sudah mengisi daftar hadir. Ada yang tanyakan? Mau nanya Pak Hadi. Ya, Pak siapa? Sebentar saya Kurniawan, Pak. share dulu biar kelihatan. Ya, Pak Kurniawan ya. Iya Pak, ini berkaitan Oke. dengan masalah pengawasan Pak. Kalau di tim manajemen halal itu kan ketika dia bekerja itu kan di awalnya dia tidak dedicated mengurusi halal. Dia Ya, punya pekerjaan yang sudah reguler di perusahaannya sebagai karyawan di departemen apa, dia mengerjakan apa gitu ya Pak ya. ya. Kemudian dalam satu saat dia diangkat menjadi anggota dari tim manajemen halal. Nah, yang menjadi pertanyaannya berhubungan dengan masalah pengawasan. Artinya dengan Mm-mm. aktivitas pekerjaan utama yang dia sudah biasa kerjakan, sementara di sisi lain pun dia dituntut untuk mengawasi. Nah, Ya. sebenarnya itu apakah pengawasannya itu harian atau periodically atau bagaimana Pak idealnya mengawasi semua proses ini Pak? Nah, itu diatur dalam SOP masing-masing, Pak. Jadi kalau misalnya SOP-nya itu bahwa pengawasan itu dilakukan secara periodik misalnya, kan bisa periodik ya. Jadi eh, bisa saja kalau misalnya terkait dengan eh, pengadaan bahan misalnya. Pengadaan bahan itu kan mungkin tidak tiap hari misalnya. Kalau tiap hari kan pasti ada yang bagian sendiri, Pak. Makanya di tim manajemen halal sebenarnya kan tim ya itu. Tim bukan hanya satu orang di timnya itu. Jadi misalnya di bagian gudang dilibatkan, atau bagian penerimaan bahan, bagian pembelanjaan, bagian produksi, bagian bagian packaging, bagian distribusi aja kan gitu. Artinya tim itu bekerja masing-masing. Jadi tidak hanya satu orang, misalkan gitu ya. Makanya di tugas yang kemarin kan ada dibuatkan SK tim penyelia halal ya, tim manajemen halal. Nah, nanti gitu. Jadi kalau memang itu, oh ya, selama ini di tempat Bapak itu sistem
timnya seperti apa. Jadi kalau misalnya bahan datang, apakah ada verifikasi nih siapa aja? Karena ada beberapa yang lalu misalnya. Oh ya Pak, kami melibatkan sampai yang meriksa itu adalah satpamnya misalnya. Begitu bahan datang, satpam dikasih tugas untuk meriksa bahan-bahan yang ini sesuai nggak, kesesuaian nggak misalnya gitu. Nah, ada itu terkait dengan SOP masing-masing. Jadi tidak harus satu orang ya. Makanya dibentuk tim itu, tim manajemen halal itu melibatkan banyak bagian gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih. Ada lagi Bapak sekalian? Sebentar ini saya share ini ya, saya izin share. Ini kita ke lembar kerja. Latihan. Bisa chat di Zoom Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Di kasus sudah masuk ke apa grup WA ya Bapak Ibu sekalian? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sebentar. Saya kirim juga materi yang saya sampaikan. Oke, materi dan studi kasusnya sudah terkirim ya. Saya kirim juga apa perlu dikirim juga di room chat? Tidak perlu ya, Bapak. Tidak perlu, Pak. Udah di WhatsApp saja, Pak. Oke, Terima kasih. nah ini sebentar saya Udah jelas, Pak. jelas ya di WhatsApp. Saya buka dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya, Bapak sekalian ya. Studi kasus lembar kerja 3, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ini saya minta, ini yang dari tadi kan Bapak-Bapak ini. Ibu-ibu nih yang baca. Ini yang kelihatan, oh ini ini. Bu Nia ini minta tolong bisa dibaca Bu Nia. Masih mute Bu Nia, masih mute. Bisa di unmute dulu. Kurang besar, Pak. Kurang besar, Pak. Kurang kelihatan. Plusnya tinggi. Sebentar. Saya segini. Lagi, Pak. Segini. Sudah. Sudah. Oke. Bisa minta tolong dibacakan, Bu. Oh. Ya, dibaca aja, Bu. Ya. PT Sehat Indah Alam mengawasi bahan proses dan produk halal. PT Sehat Indah Alami merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan dan memproduksi berbagai macam skincare yang telah bersertifikat halal. Salah satu produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah skincare dan pelembab wajah. Pengadaan bahan dilakukan oleh bagian dengan persetujuan penyelia halal dan sudah melakukan proses pembelian sesuai dengan daftar bahan halal PT Sehat Indah Alami. Bagian processing melakukan pemesanan gliserin ke supplier Z. Gliserin pun tiba di gudang produksi. Namun pada saat pengecekan oleh bagian PPIC, gliserin yang datang di kemasan dalam Dijen ukuran 250 kg
dan bertuliskan gliserin dengan spidol tanpa keterangan tambahan lainnya. Dokumen pendukung bahan terlampir yaitu surat jalan dan invoice. Saat ditanyakan kepada supplier mengenai status halal, bahan supplier mengirimkan sertifikat dan analisis TOA berbeda yang tercantum dalam daftar bahan halal yaitu gliserin bersertifikat halal dari Taiko oleo Zhangzi Zhangjiagang SCOL TD. Selain itu, PT Sehat Indah Alami berencana membuat pengembangan produk baru. Kapasitas produk dalam satu batch produksi yaitu 200 kg, sedangkan manajemen hanya membutuhkan 100 kg produk yang akan dipasarkan dengan merek dagang Snail Golden Moisturizer untuk PT Sehat Indah Alami. Untuk menyalurkan jumlah 100 kg kapasitas produksi sisanya, maka perusahaan bekerja sama dengan CV Cantik Bahagia dengan merek dengan berbeda yaitu All-in-One Cream Snail. Pada saat produksi berlangsung diketahui bahan berupa lendir siput belum terdaftar dalam daftar bahan halal yang belum memiliki sertifikat halal dari produsen. Selain itu, untuk mempercepat distribusi produk, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga sebagai distributor maupun agen penjualan. Pada saat semua proses perencanaan tersebut sedang berlangsung, kebetulan Bapak atau Ibu sebagai penyelia halal dari PT Sehat Indah Alami sedang melakukan pengawasan PPH perusahaan ini. Buatlah laporan pengawasan dan rekomendasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan LK3PH. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah studi kasusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tugasnya, nah ini kan di bawahnya ada LK3 nih. Jadi LK3 ini adalah formulir pengawasan bahan, proses, dan produk halal. Nah, tugas dari Bapak Ibu sekalian isi, berarti kita isi di sini hari pakai hari ini ya. Hari ini diisi, tanggalnya tanggal sekarang, waktunya waktu sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini maupun dilihat ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil pengawasan, pengadaan bahannya gimana Bapak Ibu sekalian? Kita dari ini bisa ditulis ini, tapi nanti pasti berbeda-beda kalimat yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian berdasarkan studi kasus ini. Jadi ini kan PT Sehat Indah Alami merupakan salah satu perusahaan ini ya. Dalam salah satu perusahaan ini adalah Sankin dan Pelumbaja. Pengadaan bahan dilakukan oleh bagian purchasing. Jadi kan di sini. Berarti di sini hasil pengawasannya, pengadaan bahan dilakukan oleh bagian purchasing dan penyelenggaraan telah dilakukan sesuai dengan daftar bahan supplier ini kan. Jadi ini pengadaan bahan dilakukan dan sudah melakukan proses menulis dengan bahan dari PT ini akan pesan ke supplier. Nah, ini terus ada di sini. Nah, ada lanjutannya, namun pada saat pengecekan oleh bagian PPIC gliserin yang datang di kemasan dalam jenis ukuran sekian dan bertuliskan gliserin dengan spidol tanpa keterangan tambahan lainnya. Berarti ada temuan enggak ini hasil pengawasannya Bapak sekalian? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, jadi pertama pengadaan bahan sudah sesuai ya dilakukan oleh ini. Terus kan ada temuannya apa lagi di sini kan? Tiba. Jadi ini tanpa keterangan tambahan lainnya. Jadi kan gitu ya. Jadi ditulis di sini. Jadi hasil pengawasan yang bagian pengadaan bahan. Jadi yang pertama pengadaan bahan dilakukan oleh ini. Terus ada temuan nih. Temuannya apa? Ya kan? Ternyata ada temuan dari bahan ini. Ya kan? Pengecekan oleh PSI ternyata seperti ini. Saya ditanyakan kepada supplier mengenai status halal bahan, supplier memberikan COA. Berbeda dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal, yaitu gliserin bersertifikat halal dari Taiko Palm Oil. Jadi ini yang dikirim ternyata kan tidak sesuai ya, Bapak sekalian ya.
ini studi kasusnya. Itu yang pertama. Itu terus itu kan ada rekomendasi. Nah, kira-kira coba kita tulis di sini. Bapak sekarang bisa lihat di itu sendiri. Kita tulis dulu sebentar. Apa yang ditulis itu, Pak? Ini saya contohkan aja nanti di ini kan pengadaan bahan dilakukan oleh bagian processing dengan persetujuan penyelia halal. Ini kan satu. Terus, nah ada temuan kan? Temuan ya. Jawab sekalian ya. Atau temuan ketidaksesuaian. Nah, apa itu? Yang tadi satu. Nah, ini kan ada di atasnya nih. Temuan ketidaksesuaian. Bagian purchasing ini, namun pada saat pengecekan ini kan. Gliserin tanpa keterangan tambahan, Pak. Di sini ya. Misalnya seperti ini. Semuanya kan itu pada saat pengecekan bagian PBS hasil yang datang menunjukkan dan bersesuaian gizinya dengan spidol tanpa keterangan tambahan lainnya. Ya kan? Saat ditanya kepada supplier mengenai atau supplier mengirimkan nih kan. Nah, terus selain itu kan ada bahan apa lagi Bapak sekalian, ini kan ada juga nih, selain itu PT Sehat Alami berencana membuat pengembangan produk baru seperti ini dan manajemen halal membutuhkan ini untuk menyalurkan Penggunaan bahan baru yang terdapat lendir siput untuk pengembangan produk. nah ini kan ini kan ada juga nih, ada pada saat produksi berlangsung, jadi ini masuk nanti di Nomor 3, Pak, itu, Pak. Masuk di proses produksi kan, Pak? proses produk ya, di proses Iya. produk nanti ya. Jadi sini nanti di ini ketidaksesuaian juga kan. Oke, ini di ini. Jadi ini yang temuannya kan ini ya. Satu aja, kalau satu enggak perlu ini. Nah, terus ini rekomendasinya apa ini? Ini kan kalau yang atas sudah sesuai nih, sudah dilakukan oleh bagian ini. Terus apa rekomendasinya? Orang di Untuk karantina, yang Pak. temuan bahan apa namanya? Untuk yang tadi penggunaan bahan baru, untuk yang tambahan itu masuk ke pengawasan nggak? Soalnya itu kan mau ditambahkan ya. Jadi mau dipesankan istilahnya gitu. Yang mana, Pak? Itu yang penggunaan bahan baru yang mengandung lendir Yang siput itu kan belum juga tersebut terdapat ya. bahan halal, iya. Ini kan masuk di sini, Pak. Bagian dari Proses produk. proses produk. Nah, gitu. Pada saat proses produksi ditemukan ini kan, ada temuan ini kan itu. Nah, di sini kan nih, pada saat produksi berlangsung diketahui bahan berupa lendir siput belum terdaftar dalam daftar bahan. Nah, ini kan pada saat proses ini ya. Nah, kalau yang di atas ini kan bahan datang. Ya. Jadi yang di atas ini bahan datang, yang di sini pada saat produksi, nah kan itu. Ya, terus ini rekomendasinya karena ada temuan, berarti kan harus ada rekomendasi nih. Ada Nah, ini contoh nanti disesuaikan aja dari
studi kasus di atas, Bapak sekalian nanti dituliskan di sini seperti yang pemahaman Bapak sekalian. Jadi di mana? Nanti di masing-masing pasti kalimatnya berbeda-beda. Kalau sementara ini, nah ini rekomendasinya apa ini? Contoh satu rekomendasi. Barang di karantina dan tidak boleh digunakan, Pak. Tolak atau Barang dikarantina. di karantina dan tidak boleh digunakan. Oke. Terus Pak, mohon maaf, ini rekomendasinya ditunjukkan untuk manajemen PT ini, ya, atau dengan rekomendasi kepada apa namanya, ya, Pak? Oke. Nah itu makanya kan di karantina ini, di rekomendasi ini kan ada macam-macam gini, barangnya itu atau bahan ini, bahan ya, atau barang atau bahan ya. Ya, Bahan ini karantina. rekomendasi itu Ya ditahan ya, ditahan, tidak digunakan, terus dikomunikasikan kan itu. Istilahnya kan dikomunikasikan. Kalau tadi di materi itu, ya materi itu kan dikomunikasikan ya. Ada contohnya itu. Misalnya tadi di mana ya? Itu selalu yang ditulis itu ketidaksesuaiannya. Kalau yang sudah sesuai ditulis juga nggak masalah kan ya Sesuai, Pak? Pak. Kalau sudah sesuai, sesuai. Sesuai. Ya, Ya, jadi gitu. kan ada, jadi misalnya gini, kayak pemesanan bahan, pemesanan ini kan sudah sesuai dilakukan ini ya. Jadi ini perusahaan ini pengadaan bahan dilakukan oleh bagian purchasing dan persetujuan penilaian halal dan sudah melakukan proses pembelian. Ini kan sudah sesuai sebenarnya kan? Ya kan sesuai ini. Iya, Pak. Ini sesuai yang pertama itu pengadaan bahan ini kan. Terus ini kan temuan nih pada saat pengecekan bahan datang kan? Iya. Nah, itu. Atau kalau misalnya ini mau masuk, berarti di atas ini sesuai. Nah, yang di sini, misalnya ini kan, ini. Bentar. Ini di sini temuannya. Kalau ini berarti sudah sesuai ya pengadaan, bagian pengadaan ya. Nah, ya kan Bapak sekalian, bagian pengadaan kan sesuai. Nah, setelah itu kan bahan datang ini pada saat pengecekan, berarti bahan datang kan, berarti di sini penanganan bahan halal. Jadi bahan itu kan datang. Nah, ini ditemukan ketidaksesuaian. Baru nanti di sini rekomendasinya apa. Jadi pengadaan bahannya sudah sesuai, Pak. Yang adakan ya. Misalnya yang adakan kan ini sudah sesuai. Nah, dengan supplier sudah oke. Nah, kan dengan merek ini sudah oke kan. Pemesanan Giselin ke supplier Z ini sudah oke. Nah, tapi begitu tiba di gudang, ya kan berarti kan ada pengecekan ini. Penanganan bahan halal. Ya, tadi yang kedua kan di sini ya. Iya, itu packingnya tidak jelas, labelnya Ya, cuma jadi ditulis. nih, jadi yang kedua adalah penanganan mengawasi ya. Nah, ini kan bahan datang kan ini mengawasi penanganan bahan halal, berarti kan bahan datang ini. Iya. Ini kelihatan Pak ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini kan kita sesuaikan dengan ini. Berarti ini adalah bahan datang. Jadi penanganan bahan halal itu berarti bahan tadi datang tidak sesuai kan? Berarti temuan ketidaksesuaian, ada ketidaksesuaian. Nah, ini. Nah, ini tindakannya apa? Nah, apakah ditahan, di hold, terus dikomunikasikan? Nah, itu tergantung dari persepsi dari Bapak Ibu sekalian. Istilahnya gitu. Ya. Jadi, ada yang di misal gini, bahan di hold, misal Di gini. hold, karantina, terus dilakukan verifikasi ulang, Pak. Karantina, selanjutnya dikomunikasikan ya. Komunikasikan dengan pihak supplier ya. Pemasok, supplier. Supplier. Nah, gitu. Terus bla 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 misalnya gitu. Kalau memang tidak cocok dikembalikan untuk diganti ini, misalnya gitu kan. Nah, ini kalimat ini atau ganti ya betul. Atau misalnya gitu. Jika supplier tidak bisa menyediakan, maka pihak ini melakukan penandatanganan atau kontrak dengan pihak lain, bisa juga seperti itu kan. Nah,
Jadi kan ini temuan nih. Jadi ternyata pihak perusahaan enggak bisa. Iya, karena kalau cuma ya. Ya, istilahnya gitu. Jadi boleh aja. Jadi di hold, sementara dikomunikasikan. Ternyata misalnya hasil komunikasi seperti apa misalnya. Tapi kalau misalnya oh ya terjadi kekeliruan, dia minta maaf, dia ganti, ternyata kesalahan ngangkut segala macam kan gitu ya. Tapi intinya bahan itu dikarantina atau di hold, selanjutnya dikomunikasikan dengan pihak supplier, misalkan gitu ya. Oke. Nah, nomor 3 proses produk, ini ada proses ini. Nah, penanganan produk halal. Nah, di sini ada. Selain itu, untuk mempercepat distribusi produk, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga sebagai distributor maupun agen penjualan. Nah, ini kan selain ini cocoknya di 4 nih. Jadi cocoknya di Penanganan produk ya penanganan produk halal. Nah, ini di sini. Selain itu, enggak usah kalimatnya bukan ini. Jadi dimulai dari untuk mempercepat distribusi produk, manajemen menggunakan nah transportasi ini pihak ketiga. transporter pihak ketiga sebagai distributor. Nah, ini apa? Rekomendasinya apa kira-kira Bapak sekalian? Si transporter jangan diminta prosedur distribusinya ya Pak. Ya, jadi pertama adalah pastikan adanya MOU ya. Ya. MOU Siap. dan prosedur terkait distribusi produk halal pada jasa transporter pihak ketiga. Ini kalimatnya bisa berbeda. Ini kalimat yang umum yang coba saya buat. Dan adanya surat jalan serta keterangan pencucian. Jadi biasanya Bapak sekalian ketika rapat di apa misalnya jasa transportasi itu bisa juga ditanyakan bagaimana proses pencucian dari transport tersebut dan status kebersihan alat transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut produk halal PT Sehat Indah. Ini contoh kalimatnya, Bapak sekalian bisa menggunakan ini. Nah, ini contoh ya. Terus pengembangan produk. Nah, ini kan ada juga ini pengembangan produk kan ada kalimatnya di atas nih. Selain itu PT ini berencana membuat pengembangan produk baru. Nah, ini nanti silakan dibuat di pengembangan produknya ini. Nah, terus kalau ada rekomendasi, ya terus ini. Ya kan? Nah, proses produk. Nah, silakan Bapak sekalian. Sambil dikerjakan, silakan ini masih ada waktu cukup lama ya. Silakan sambil dikerjakan. Nanti selesai ini, Bapak sekalian sudah langsung bisa upload tuh. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu ini kan. Nah, silakan dengan bahasa Bapak sekalian. Sambil ini kita bisa ada yang bertanya, silakan ditanyakan Bapak sekalian sambil mengerjakan ini. Pak izin bertanya Pak.
Bu Widya, ya Bu. Ya, Pak, boleh nggak sih Pak diceritakan sepengalaman Bapak pada saat jadi auditor, Ya. biasanya temuan apa saja yang sering ditemukan di perusahaan dan itu sebenarnya dikarenakan ketidakdisiplinan oleh personal atau kurangnya pemahaman terkait halal produk, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya audit ya Bapak Ibu sekalian, audit yang dilakukan oleh auditor LPH itu adalah memeriksa implementasi dari SJPH, implementasi dari sistem jaminan produk halal. Nah, SJPH itu kan terdiri dari 5 kriteria tadi. 5 kriteria. Pertama adalah terkait dengan komitmen dan tanggung jawab. Itu ya, tanggung jawab itu pasti bermacam-macam. Adanya penyelia halal, adanya SK penunjukan penyelia, adanya SK tim manajemen halal, itu juga bagian. Terus ada pelatihan. Jadi pelatihan penyelia itu harus pelatihan seperti Bapak Ibu sekalian kan pelatihan nih. Pelatihan eksternal istilahnya. Nah, pelatihan itu tidak hanya pelatihan eksternal, tapi juga ada pelatihan internal. Jadi harapannya sepulang dari pelatihan ini, anggap aja bahwa sekarang kan pelatihan keluar ini walaupun lewat Zoom ya, tapi anggapannya adalah dilatih oleh pihak luar. Nah, selesai ini, silakan Bapak Ibu sekalian mengadakan pelatihan internal. Nah, itu ada buktinya. Makanya di sini kan Bapak Ibu sekalian ada ngisi daftar hadir ya. Ya gitu. Ya, jadi sehingga apa? Ya. Oke. Terus itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi setelah itu pelatihan, selesai pelatihan, di situ ada bukti daftar hadirnya, ada dokumentasinya, ya kan? Ada materi yang disampaikan. Kalau misalnya perusahaan mau ngasih sertifikat, Bapak nanti kan juga dapat sertifikat tuh kalau selesai. Jadi mau ngasih sertifikat juga boleh sebagai bukti juga, ya kan? Nah seperti itu. Itu bagian dari. Terus juga bagian dari ada poster misalnya gitu, ada yang ditempel terkait dengan kebijakan halal, yang ditempel ada materi halal haram yang ditempel segala macam. Nah, itu kaitannya dengan sosialisasi, kaitannya dengan halal. Nah, termasuk di bahan juga akan ditanyakan apakah bahan yang ada di lokasi sesuai dengan yang ada di daftar bahan tersebut. Itu bisa menjadi temuan ketika daftar bahannya misalnya 10 gitu ya atau 100, ternyata bahan yang ada di gudang misalnya ada 200. Berarti loh kok berbeda misalkan gitu. Makanya kan ditulis. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang ada itu yang ditulis misalkan itu. Apa yang ditulis itu yang dilakukan. Nah, juga terkait dengan yang lainnya. Tadi kaitan dengan bahan, terus apa PPH-nya, proses produksinya. Bagaimana dengan tadi peralatannya? Ketika dilihat ternyata ada lubang-lubang yang memungkinkan keluar masuk tikus misalnya, itu juga bisa jadi temuan. Oh ini tikus bisa keluar masuk sini sehingga bisa mengkontaminasi, bisa kencing di peralatannya, bisa keluarkan apa kotoran sehingga memungkinkan adanya kontaminasi najis atau misalnya ruangannya terbuka yang bisa memungkinkan apa hewan yang berkeliaran bisa keluar masuk itu dan seterusnya sampai tadi ya penamaan. Terus juga ada kalau evaluasi kan nih termasuk ada audit internal. Nah, bisa dilakukan. Sebenarnya gini, sebelum mengajukan sertifikat halal, ya sebelum diaudit oleh orang luar sebenarnya, itu seharusnya diaudit dulu di internal. Sehingga ketika mengajukan sudah cocok, sudah sesuai. Dilakukan audit internal. Makanya Bapak Ibu sekalian bentuk namanya tim manajemen halal. Nah, bisa juga audit bisa disampaikan kan mungkin audit silang ya. Jadi bagian ini tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri. Jadi audit silang itu adalah
bagian purchasing bisa mengaudit bagian bagian produksi bisa mengaudit bagian packaging mengaudit, jadi bisa dilakukan seperti itu. Nah, tentunya Bapak sekalian yang pelatihan di penyelia, makanya tadi menyampaikan ilmunya kepada internal dengan melalui pelatihan internal itu. Jadi, seperti itu Bapak sekalian, kesesuaian menu, kesesuaian bahan, ya kan, terus kesesuaian tempat tadi kan. Nyontek aja mereka semuanya. Ya enggak, misalnya prosedur termasuk SOP-nya dibuat enggak? Kalau pelaku usaha mikro kecil mungkin selama ini banyak yang tidak membuat itu, tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan besar, karena ini pengalaman, misalnya ada SOP SOP pengadaan bahan halal. Jadi bagi yang sudah terbiasa HACCP, biasa dengan SNI, ada SOP-nya, tinggal mengganti dengan istilah SOP pengadaan bahan halal, SOP penyimpanan halal, penyimpanan bahan halal, SOP produksi halal, SOP distribusi bahan produk halal, produk ya beda. Jadi kalau bahan nanti setelah itu jadi produk berarti ada produknya, misal gitu. Nah, seperti itu Bu Widya. Ya baik Pak, terima kasih. Ini masih tetap ini ya, mengerjakan, silakan dikerjakan Bapak sekalian. Pak, ini yang LK menanya Pak. Ya, ya Bu. Ya, ya. Ini saya berarti buat LK3 ini tiga ini dong, 3 bagan ya, pengawasan bahan, proses sama produk halal 3 atau gimana Pak? Ini kan sudah ada ini di bawahnya, ini formulir pengawasan ini kan sudah ada, langsung semua ini. Iya, sebentar Pak, sebentar, saya belum nyampe ke sana. Mana sih? Ya, ini kan sudah ada nih jadi Bapak sekalian, ini studi kasus LK3, terus ini ada LK3-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal isi di sini sesuai dengan studi kasusnya itu. Nah ini ini kan sudah Bapak bantu untuk mengerjakan ya. Berarti kita tinggal sisanya saja ya Pak? Iya, ini tadi kan sudah saya bantu untuk kerjakan sama-sama ya. Nah, ya. Silakan di sisa nih Anda. Ini kan dari studi kasus di atas ini, tinggal ditransfer ke bawah sini. Ada nggak yang tidak sesuai? Oh ini tidak sesuai di mana ini? Oh pengadaan bahan ternyata sudah sesuai dilakukan oleh ini. Penanganan bahan, oh ada temuan nih. Apa temuannya? Ternyata seperti ini. Nah rekomendasinya seperti apa? Misalkan itu. Nah di proses produk halalnya ini, ada temuan enggak? Misalkan itu. Oh ada misalnya. Temuannya apa? Ditulis. Rekomendasinya seperti apa? Penanganan produk ini ada, kan seperti ini. Nah, rekomendasinya sama dengan yang kelima, misalnya pengembangan produk ada nggak? Oh ternyata ada pengembangan produk, misalnya kan gitu kan? Nah, terus rekomendasinya seperti apa? Ini ditulis di sini semua. Jadi ini nanti akan kayaknya LK3 itu gabung dengan nanti LK4 ya, untuk menjadi tugas 2. Nggak apa-apa, selesai ini Bapak Ibu kan bisa langsung upload kan LK3-nya ke tugas 2 yang pertama gitu. Itu tanggal waktunya dipakai hari ini ya Pak? Ya hari ini saja Bapak Ibu sekalian, pakai hari ini ya. Terus jangan lupa nanti uploadnya dalam bentuk PDF aja ya. Jadi bukanya biar lebih enak. Oh fasilitator. Aku nggak bisa lihat ini loh. Ini kan studi kasusnya. Ini formnya ini nomor 1. Nah ini kayak gini, pengadaan bahan, pengawasan itu. Bapak Adi, ya. Ini seandainya kita melakukan pengawasan, kita ada menemukan bahan yang sebenarnya belum terdaftar kayak gitu. Kita berhak untuk menstop ini, jangan dipakai dulu, tunggu sampai jelas semua gitu. Betul. Walaupun ketika bahan itu kita stop, proses produksi jadi nggak jalan gitu gimana? Nah, makanya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau bisa Bapak Ibu sekalian, bahan itu ada alternatif. Nah, tadi ya, jadi tidak hanya satu bahan. Jadi kalau misalnya tadi saya contoh minyak aja atau tepung misalnya, Bapak tidak hanya menggunakan satu jenis tepung A misalnya, ternyata bisa juga menggunakan tepung merek B, merek C yang di situ sebagai alternatif. Ketika bahan ini tidak ada, Bapak bisa menggunakan bahan alternatifnya supaya produksi tetap jalan.
Nah, itu fungsi dari kita membuat daftar bahan halal itu, Pak. Supaya tidak menunggu untuk mengajukan. Nah, kan ada sebenarnya itu form pengajuan bahan baru, ada itu formnya. Form pengajuan bahan baru ya. Ya, ada formnya, jadi bisa diajukan. Boleh dikebawahin, Pak. Dikebawahin, Pak Irsyad. Di Pak Irsyad itu. Oke, di sini, Pak. Ya. Jadi begitu, Pak. Kalau memang lebih aman memang dibuat alternatif sehingga masih tetap jalan. Nah, itu tadi mengantisipasi sebenarnya bahan alternatif itu untuk mengantisipasi ketika bahan utama yang kita gunakan itu lagi kosong. Nah, gitu. Bisa juga kalau misalnya semuanya kosong, kan ada form pengajuan bahan baru. Dan Berarti itu harus buat form pengajuan baru ya, Pak? ya, kalau misalnya dibuat aja siap-siap misalnya kalau pengajuan bahan baru, tapi nanti kan itu diajukan tuh, disetujui ya. Ada yang buat tetap adalah tim dari penyelia itu kan, pengadaan bahan misalnya yang buat. Nanti disetujui oleh penyelianya, nanti diajukan ke BPJPH atau Artinya kalau memang dia bahan pembantu atau bahan penolong, bisa aja di pengajuan bahan awal kita sampaikan bahan yang sama, bahan yang sama, jenis yang sama, tapi dengan supplier dan merek yang berbeda ya, Pak? Boleh. Nanti kalau ketika ada auditor yang datang memeriksa, lo ini bahan ini daftar bahannya ada 200, tapi daftar bahan yang ada kok 50 misalnya. Sampaikan bahwa ini adalah bahan-bahan alternatif yang akan kita gunakan ketika nanti bahan yang utamanya ini tidak ada. Itu bisa seperti itu, Pak. Pak, tolong di-share nomor 1, nomor 2-nya, Pak, diturunin, Pak. Ini ya? Iya. Berarti sekarang tugas LK3 ini kita buat sesuai dengan yang kita punya atau kita mengikuti studi kasusnya Bapak aja? Studi kasus. Itu studi kasus. Ya. Oh, oke. Agak-agak ini Pak kurang paham. Makanya ini ngisinya tadi kan sesuai dengan studi kasus. Jadi studi kasus yang ada sebenarnya gini, ini studi kasus, tapi kalau misalnya nanti sendiri kan, supaya Bapak Ibu sekalian dengan kasus yang seperti ini ngisinya seperti ini. Seperti itu. Oh, berarti yang untuk tugas ya sesuai dengan studi kasus, nanti kalau untuk internal sesuai dengan aktual. Ya, betul. Ini yang diisi sesuai studi kasus, nanti yang diupload juga sesuai dengan studi kasus. Ya. Udah oke. Terus nomor yang belakangnya Pak, terus Pak. Nomor 345-nya Pak. Enggak, kalau yang kalau saya isi semua bareng-bareng nanti sama itu isinya. Makanya ini dikosongi beberapa supaya Bapak sekalian ngisi dengan kalimatnya sendiri-sendiri. Iya, Pak. Izin, Pak. Bayangan, Pak. Iya. Kalau kita ini, Pak, misalnya produksi kita berlebih. Maksudnya produksi berlebih gimana, Pak Andi? Kita ada beli 1 unit mesin produksi. Ya. Kapasitasnya berbeda dengan kapasitas mesin produksi yang udah ada. Misalnya kapasitas produksi kita yang awal itu 15 ton per jam. Ini kita beli yang 12 ton per jam. Karena ketersediaan dari supplier itu cuma ada yang 20 ton per jam. Artinya kan yang biasanya kita dengan kapasitas main di kapasitas 30 ton, ini jadi main di kapasitas 35 atau 40 ton. Ya. Artinya kan ada itu. Itu haruskah kita buat apa baru atau gimana? Oh, enggak, Pak. Itu kalau istilahnya gini, itu kan pengembangan volume aja sebenarnya kan. Artinya kan gini, yang buat baru itu kalau misalnya beda produknya, jadi variannya. Jadi kalau misalnya gini, saya contohkan yang sederhananya kan gini ya. Donat itu, misalnya donat itu yang awalnya tadi ada topping kacang ada red velvet, ada yang coklat, ada yang ini. Nah, terus di perkembangannya ternyata ada tambah topping matcha, ada topping apa lagi. Nah, itu beda. Tapi kalau hanya volumenya enggak ada masalah.
volumenya Jadi kan. kalau kita temuin kasus yang beda gitu, apa yang harus kita lakuin kira-kira, Pak? Di itu Pak, saya contohkan terkait dengan revisi sebenarnya, revisi di manual SJPH. Revisi di manual SJPH itu akan ada produksi ya. Tapi sebenarnya itu adalah terkait dengan catatan produksi, Pak. Catatan produksi aja. Jadi bukan temuan sebenarnya. Itu adalah peningkatan jumlah produksi. Jadi bukan temuan sebenarnya. Oh, artinya nggak masalah gitu ya, Nggak ada Pak? masalah, nggak ada masalah. Nah, jadi ya, kalau kayak ini Pak, yang dia mau jual. dilaporkan itu kecuali kalau ada varian baru, ada bahan baru digunakan, ada pengembangan produk ini dalam artian dia itu pengembangan menjadi lebih banyak variannya, bukan lebih banyak volumenya. Artinya kalau lebih banyak volume nggak masalah ya, Pak? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Terkait pemasaran selanjutnya itu nggak ada masalah. Ini ada. Nggak ada ya, Pak? Aman ya? Aman aja kalau itu. Artinya kan dia diproduksi dalam skala yang tadi urutan halalnya sudah benar, cuman jumlah produknya yang bertambah, volumenya. Ya, volumenya. Itu aja. Jadi kapasitas produksinya menjadi lebih banyak. Gitu. Jadi misalnya ini yang 10 ton misalnya gitu, yang ini menjadi 20 ton misalnya. Yang 10 ton yang penting alatnya sama, spesifikasinya. Nah, dari stainless, dia juga enggak ada keluar masuk hewan yang halal ke tempat produksi, enggak ada masalah. Dia hanya kapasitas produksinya yang pertama lebih banyak. Nah, mungkin itu mempengaruhi pajak yang di store kayaknya Pak itu ya. Berarti ke pajak dia Pak, nggak ada masalah dengan halal ya, Pak. Itu kan kaitannya dengan omset ya, kaitannya dengan omset nantinya ya. Berarti ke SJPH sama PPH kita nggak bermasalah ya kan? Karena nggak ada. Kalau itu nggak ada masalah. Ini untuk yang sudah selesai di uploadnya di LK2 berarti ya? Ya, betul Pak. Tugas 2. Tugas bukan LK2. Tugas 2 ini, jadi gini, tugas 1 itu ada 2, LK1, LK2. Tugas 2 ada 2 juga, LK3 dan LK4. Nanti tugas di sistem LK6. Karena Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal itu memiliki 6 unit kompetensi, ya kan? Baik. Halal. Jadi LK itu lembar kerja dari unit kompetensi sekian, lembar kerja dari unit kompetensi sekian. Nanti selain itu nanti kan ada OJT ya, on the job training untuk Bapak Ibu sekalian sebelum bagi yang ikut sertifikat biasanya dikeluarkan setelah Bapak Ibu sekalian menyelesaikan OJT-nya itu. Besok lah. Besok training. Main foto-foto aja. Proses datang, kita foto. Kita terima barang, kita foto. Kita simpan barang, kita foto. Nah, ini penyelia halal, jangan lupa nama Bapak Ibu sekalian ditulis, jadi bukan nama gitu aja ya. Nah, sama, jadi Bapak Ibu sekalian ketika mengumpulkan tugas ya itu jangan lupa tanda tangan, maksudnya tanda tangan ya, karena Bapak Ibu sekalian kan bisa tanda tangan. Kalau pimpinan kan bisa juga minta tanda tangan pimpinannya kalau memang ada di tugas 1-2 kemarin misalnya ada tanda tangan pimpinan yang harus ditinggal ini. Mengingatkan kembali, gak apa-apa sambil ngopi, sambil snack. Saya juga sudah nyiapkan kopi nih dari pagi, Pak. Monitor, Assalamualaikum. Ini Pak Asep. Iya Pak, mohon izin untuk bertanya Pak. Ya. Betul Pak, bahan baku yang kita pakai di sini adalah benang Pak. Sedangkan benang tersebut kan dikirim dari spinning berarti Pak.
Apa Pak? Sebentar Pak. Ya, bahan baku kita adalah benang Pak, dan benang tersebut dikirim dari spinning Pak. Ya, ya. Nah, berarti nanti MOU-nya untuk pengiriman untuk kendaraan pengirim benang tersebut berarti kan antara spinning dengan pihak angkutan Pak, bukan dengan Ya. kami pihak Wiping Pak ya. Betul. Jadi memang harus dipastikan bahwa angkutannya memang hanya mengangkut dengan itu. Biasanya diminta. Jadi kalau dari pengantarannya itu apa itu? Dipastikan. Sekarang itu kalau transportasi kan juga ada apa ngurus ini Pak, ngurus jasa transportasi halal, logistik, sertifikasi halal logistiknya. Jadi ada khusus istilahnya gitu. Mereka vendor-vendor transportasi itu ngurus sertifikat halal. Jadi mereka ini hanya digunakan untuk mengantar barang-barang yang halal misalnya, tidak boleh bercampur. Jadi seperti itu sih. Ya, apakah prosedurnya harus dalam setiap surat jalan itu dilampirkan Pak sertifikat halalnya tidak Pak setiap pengiriman? Enggak. Kalau memang dia sudah punya sertifikat halal sekali, tapi istilahnya gini ya, itu kan kaitannya dengan sistem ya Bapak Ibu sekalian. Makanya ada namanya sistem jaminan produk halal itu yang digunakan sebagai pedoman. Ketika sistem itu jalan, sudah dapat sertifikat halal, harusnya kan sistem itu sudah jalan. Jadi tidak harus tiap ini. Jadi kalau jasa transportasinya tadi sudah dipakai, misalnya sudah oke halal, nah sudah pakai itu. Tapi ketika menggunakan jasa transportasi yang lainnya, nah itu yang dipertanyakan. Makanya tadi ada di sini kan ada MOU misalnya ya. Pastikan adanya MOU dan prosedur terkait distribusi produk halal pada jasa transporter pihak ketiga dan adanya surat jalan serta keterangan pencucian. Jadi ini sebenarnya kalau di sidang sidang fatwa ya, karena saya pengalaman di auditor itu tanyakan. Jadi tidak hanya transportasinya, terkait juga pencuciannya seperti apa, yang dipakai untuk mencuci seperti apa. Kan sekarang sudah ini ya umum ya di beberapa logistik. Saya yang terbaru ngaudit di gudang penyimpanan dan distribusi produk-produk halal. Nah itu dipertanyakan apakah boxnya itu memang khusus untuk mengangkut itu misalnya. Bagaimana proses pencuciannya, berapa kali dicuci, pada saat apa dicuci misalnya. Ditulis semuanya di daftar bahan. Makanya di daftar bahan itu tidak hanya sekedar bahan yang digunakan. Kalau misalnya Bapak produksi benang misalnya, tidak hanya, tapi juga misalnya untuk distribusinya, apakah memang bisa memastikan bahwa benang tadi misalnya gitu sampai ke konsumennya pada saat pengangkutannya tidak ada kontaminasi, karena memang hanya digunakan untuk mengangkut barang yang halal misalnya gitu. Seperti itu. Kalau untuk pengawasannya itu gimana Pak ya? Apakah dari angkutan tersebut pengawasannya dari pemerintah atau dari mana ini Pak? Makanya sebenarnya kalau sistem itu jalan ya, kan ada yang namanya pengawasan ke depan. Selain yang pengawasan tadi, ada pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal kan Pak. Jadi kalau kita bicara pengawasan, ada pengawasan ini, jadi ada pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal. Jadi bisa aja masyarakat yang peduli halal di jalan, kok melihat ternyata yang diangkut tidak hanya barang yang halal, padahal dia sudah punya sertifikat halal misalnya. Nah itu juga jadi temuan sebenarnya. Jadi itu menjadi satu yang bisa dilaporkan oleh masyarakat atau pihak yang peduli halal bahwa terjadi penyimpangan penggunaan sertifikat halal misalnya, gitu Pak. Jadi ini. Ya, terima kasih Pak. Pak Sep. Ada lagi? Bagus sekali, ini kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Sudah pada selesai ya ini ya? Kayaknya. Ini kayaknya kan gampang aja nih ya, tugas dari LK3 ini ya. Mungkin beda dengan tugas yang kemarin.
Lepas itu Pak Duri. Aja. Ketika orang tadi KPLN terus angkat aja. Saya cek peserta saya sendiri nih. Lah, beberapa belum selesai. Oh, ini langsung diupload ya Pak ke web? Ya, diupload di tugas 2. Jadi jadikan PDF yang sudah diisi, yang sudah penuh. Ya, sudah penuh, penyelia halal namanya Bapak Ibu sekalian diisi, kasih tanda tangan. Ya, terus setelah itu di PDF-kan, di-upload ke tugas 2. Jadi tugas 1 tadi saya sampaikan ada 2. Ya, LK1, LK2, tugas 2 ada 2, LK3 dan nanti ada LK4. Nanti yang tugas 3 juga ada 2 lagi. Karena Bapak sekalian ini kompetensinya sesuai dengan SKKNI itu adalah 6 unit kompetensi sebagai seorang penyelia halal. Ini izin saya stop share. Punya saya sudah, Pak. Ya, diupload aja Pak. Diupload ke tugas dan dikomunikasikan dengan fasilitator masing-masing ya. Ya. Saya fasilitatornya jangan Pak, sama Bapak. Ya. Yang kemarin belum saya tanda tangani tapi sudah saya upload. Ya, nanti ada yang sudah misalnya berarti fasilitator akan memeriksa. Nanti kalau misalnya belum lengkap atau belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki supaya menjadi tugas yang baik, Pak. Jadi misalnya, oh ini masih perlu ada tanda tangan, ada misalnya nama perusahaan nggak ditulis, misalnya gitu ya. Nanti akan ada catatan dari fasilitator untuk perbaikan dari tugas Bapak Ibu sekalian. Kalau tanda tangan saya nggak apa-apa, tanda tangan pimpinan ini yang sulit nyarinya. Nah, kalau biasanya kan ada aja minta artinya kalau yang ada tinggal minta kalau diperkenankan ditempel kan. Kan dari PDF bisa ditempel Pak. Minta izin sama pimpinannya. Nah, kalau misalnya gini, kalau tim manajemen halal misalnya kemarin kan ada banyak itu. Jadi ada bagian ini misalnya. Nah, kalau bisa dimintakan tanda tangannya dikasih tanda tangan. Gitu. Kalau enggak ya tulis aja. Kosongkan aja dulu ya Pak ya. Tulis TTD gitu aja enggak apa-apa. Kalau misalnya belum bisa. Tapi namanya tim manajemen halal itu adalah terdiri dari beberapa bagian. Sehingga tidak ya, kecuali perusahaan itu yang usahanya mikro kecil ya, enggak banyak. Nah, makanya selama ini kalau untuk usaha mikro kecil kan diperbolehkan mengajukan lewat self declare karena penyelianya enggak perlu tim. Penyelia ya pemilik usaha, kalau muslim bisa langsung menjadi penyelia halal kalau yang self declare. Kalau Pak Andi Lala siapa fasilitatornya Pak? Bu RHS, Bu apa? Maaf Pak, belum saya rubah ya Pak. Belum rename itu sehingga nggak kelihatan ini fasilitatornya siapa gitu kan.
Saya izin foto, Bapak sekalian silakan on cam dulu semua. Ini sebentar lagi berakhir sesi saya ya. Ini ada 2 slide. Oke, slide yang pertama. Ya, saya mulai slide yang pertama. Oke, terus slide yang kedua. Ini Bu Desita enggak muncul ya? Bu Desita. Terus Bu Fatima Tuzahro. Ada Bu Fatima Udah saya Tuzahro. ini, Yang ya. Pak, waktunya Pak, diisi waktu apa itu Pak? Bu Desita ada pakai 2 device ya? Oke, 2, betul Pak. Ya, oke. Yang belum muncul silakan dimunculkan dulu wajahnya. Pak, waktunya jam sekarang ya Pak? Yang apa Pak? Waktunya jam sekarang. Waktu apa? Waktu yang di formulir pengawasan tadi, hari, tanggal, waktunya. Oh iya ya, bisa jam sekarang. Bisa gunakan jam yang tadi aja, jam 8 atau jam berapa tadi? Atau jam sekarang, jam 9 juga boleh. Oke, saya kira itu Bapak sekalian materi dari saya terkait dengan unit kompetensi yang ketiga, mengawasi bahan, proses produk halal dan produk. Untuk selanjutnya masih ada kurang waktu 6 menit. Saya kembalikan lagi ke Bu Ayi. Bu Ayi kayaknya sudah pada selesai ngerjain LK3 ini Bu Ayi. Baik Pak. Tadi ya, kayak cepet banget nih Pak mengerjakannya nih ya.